adalah orang-orang yang berperan untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah berupa kontribusi mengajar sebagai guru ngaji, sebagai tokoh agama, kiai, panutan masyarakat dan sebagainya. Mereka para guru ngaji tidak bisa kita saluri atau kita beri zakat fitrah. Kenapa? Sekali lagi karena tidak termasuk di dalam asnaf 8, tidak termasuk dalam 8 golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Teman-teman, para pemirsa dimanapun kalian berada saat ini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam kenal kami sampaikan kepada kalian yang baru saja mampir di channel kami. Mudah-mudahan pengalaman pertama ini membawa kecocokan di antara kita, sehingga mudah-mudahan jalinan ini menjadi jalinan silaturahim yang bermanfaat hingga kita menghadap Allah kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membahas masalah zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, tidak lepas kiranya dari masalah terhadap siapa kita memberikannya, terhadap siapa kita menyerahkannya. Tentu saja yang namanya zakat tidak bisa kita asal memberikan kepada siapapun yang kita kehendaki. Karena dalam fikih zakat ini tertentu hanya boleh diberikan dan diserahkan kepada 8 kelompok saja. Yang ini sudah disampaikan oleh Allah dalam satu ayat firman beliau dalam surat At-Taubah yang sudah masyhur itu, tidak perlu di sini kami tidak akan membacakannya. Dari 8 kelompok ini ada salah satu yang menjadi celah untuk beberapa di antara kita, beberapa masyarakat kita untuk memberikan atau menyerahkan zakatnya kepada para kiai, para tokoh-tokoh agama, para guru-guru ngaji atau para ustadz. Yang mana bagian atau kelompok dalam firman Allah yang membuka celah atau peluang untuk dimasukkannya kelompok golongan guru ngaji dan sejenisnya ini kepada kelompok tersebut adalah kelompok fisabilillah, adalah asnaf fisabilillah. Namun pada kenyataannya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat terkhusus asnaf atau sinfun atau kelompok fisabilillah ini, para ulama memberikan satu penjelasan atau penafsiran bahwa yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang khusus berperang di zaman perang dulu, berperang li'ila'i kalimatillah, berperang melawan orang-orang kafir li'ila'i kalimatillah, membela agama Allah, yang mana mereka berperang tersebut tanpa menerima gaji sepeser pun dari pemerintah. Ini masuk dalam kategori fisabilillah yang berhak menerima zakat. Teman-teman, para ulama menyampaikan bahwa kelompok ini tidak bisa melebar, tidak bisa meluas pada jalan-jalan kebaikan yang lain. Di antaranya seperti halnya bangunan-bangunan tempat-tempat ibadah, madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan, dan mungkin pembangunan-pembangunan jalan, serta mungkin dalam rangka untuk mentajhiz jenazah. Tidak masuk di dalamnya. Termasuk di antaranya, tidak masuk di antara atau kategori fisabilillah adalah orang-orang yang berperan untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah berupa kontribusi mengajar sebagai guru ngaji, sebagai tokoh agama, kiai, panutan masyarakat dan sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, artinya bila mana di lingkungan kita terdapat guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat yang kehidupannya sudah lebih dari cukup, yang sudah kaya dalam tanda kutip, sudah lebih dari cukup ekonominya, sudah bukan kalangan menengah ke bawah lagi, sampun senes fakir kalih miskin, sampun kaya, maka kelompok guru-guru ngaji semacam ini atau orang dengan kriteria guru ngaji dan atau dengan bahasa yang lain ini, mereka sekali lagi ketika mereka sudah dalam tataran hidup yang lebih dari cukup, sudah kaya, sudah mapan perekonomiannya, mereka juga tidak memiliki hutang yang membuat mereka termasuk kategori gorimin,
Maka mereka para guru ngaji tidak bisa kita saluri atau kita beri zakat fitrah. Kenapa? Sekali lagi karena tidak termasuk di dalam asnaf 8, tidak termasuk dalam 8 golongan. Beda cerita teman-teman ketika kiai-kiai yang kita maksud, guru-guru ngaji yang ada di lingkungan kita, ekonominya masih menengah ke bawah, ekonominya masih rendah, masih fakir, masih miskin. Maka tanggung jawab kita untuk memprioritaskan zakat fitrah atau zakat mal kita kepada mereka. Kita utamakan mereka untuk kita beri zakat. Karena apa? Karena insya Allah dengan kita memberikan zakat kepada mereka, maka zakat yang kita berikan kepada mereka akan mereka gunakan untuk bekal ibadah kepada Allah. Lain cerita, bila kita memberikan zakat fitrah atau zakat mal kita kepada kelompok dari satu dari beberapa 8 kelompok ini yang dari nuwun sewu, dari kalangan ahli maksiat seumpamanya, boleh sebenarnya, tapi alangkah tidak baik juga. Karena apa? Karena otomatis nanti harta yang kita berikan kepada mereka justru akan mereka gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Sekali lagi, bila mana guru ngaji, ustadz atau kiai yang kita maksud di sini adalah orang-orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang masih fakir, masih miskin, maka justru kita dianjurkan untuk memberikan zakat kita, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, kepada mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya tidak bisa kita memberikan zakat apapun itu, fitrah ataupun zakat mal, kepada kelompok yang atas nama kiai atau guru ngaji tanpa disertai dengan kriteria atau masuk pada kriteria 8 kelompok yang berhak menerima zakat tersebut. Tidak bisa menerima zakat atas nama guru ngaji, atas nama kiai, melainkan harus atas nama salah satu dari 8 kelompok, diantaranya fakir dan miskin. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit yang kita bagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk tanggapan, untuk pertanyaan, bisa langsung kalian tulis, kalian kirimkan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.